Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Hari ini Rabu 3 Agustus 2021, kita masih belajar di tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran 3 dan 4. Namun sebelum memulai aktivitas, ada baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak jangan lupa sarapan terlebih dahulu agar badan anak-anak tetap fit. Dan yang tidak kalah penting adalah anak-anak harus selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Baik, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Hari ini muatan pelajarannya adalah IPS dan PKN. Baik, di sini ada teks bacaan. Bapak akan membacakannya terlebih dahulu, anak-anak bisa disimak. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Pulau Madura masuk ke dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura, harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional, telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lainnya disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Oke, ayo mengamati. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Dan teks bacaan yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, dan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya lautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Oke, di sini ada ayo berlatih. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonomi. Ayo sebutkan jenis-jenis usaha itu. Usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Ayo mengamati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung oleh adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. 2. Jadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan yang tertentu seperti Cina dan Tanah Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. 5. Terjadinya perbedaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Oke, di sini ayo menulis. Ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatifnya. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Berikut tabel seperti pada contoh. Baik, di sini ada latihan soal ya. Anak untuk mengidentifikasi pernyataan berikut. Kira-kira pernyataan berikut ini sesuai dengan sila keberapa. Anak berdiskusi dengan orang tua akan membuat adik yang berada di rumah. Akan menceritakan. Baik, kita masuk ke pembelajaran keempat. Anak-anak pasti sudah pada tahu ya, ada suatu lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Mari kita simak sama-sama lagu berikut ini. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, bagaimana anak-anak? Seru bukan lagunya? Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bahari nenek moyang dari ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah.
Dia pun teringat akan sebuah lagu tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Dia pun spontan menyanyikan di hadapan ayah dan para pengrajin gerabah. Semua orang mendengarkannya senang dan merasa terhibur. Kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi? Ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, telah kamu ketahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang akan kamu pelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Anak-anak dapat membaca terlebih dahulu. Kemudian lihat lagi, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Nah, kira-kira keroncong ini menunjukkan budaya asli Indonesia atau pencampuran ya? Ya, ternyata keroncong merupakan pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Oke, sekarang gambar yang kedua. Iya, ini merupakan budaya asli Indonesia. Gambar yang ketiga, tarik kecak. Ya, ini merupakan budaya asli Indonesia. Yang terakhir, barongsai. Ya, ini juga merupakan budaya peleburan atau pencampuran dari luar negeri ya. Baiklah, peta di atas adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Dari ke-34 provinsi, anak-anak cukup menyebutkan 10 saja. Contohnya seperti ini ya. Nama provinsi Aceh, kemudian nama bandar udara atau lapangan udaranya adalah Sultan Iskandar Muda. Oke, selanjutnya peta di atas adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Sama seperti sebelumnya, anak-anak diminta dari ke-34 provinsi, sebutkan saja 10 nama provinsi beserta nama pelabuhannya seperti contoh berikut ini. Baik, kemudian untuk tugas terakhir, ini tugas PKN ya. Jadi anak-anak bedakan antara tugas IPS dan juga tugas PKN. Tugas IPS itu identik dengan peta. Kalau tugas PKN itu identik dengan Pancasila. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada lokasi atau cakupan pengamatan. Nah, di sekolah ini kira-kira kegiatan pengambilan keputusan bersama apa saja? Contoh pemilihan ketua kelas. Contoh berikutnya apa? Pemilihan kelompok belajar dan lain-lain sebagainya. Anak-anak dapat berdiskusi dengan orang tua, saudara, kakak maupun adik. Baik, cukup sekian materi singkat pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi di video pembelajaran berikutnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.